Hari ini kita memasuki materi tentang lebih lanjut tentang pohon ya. Kalau kemarin kita udah belajar binary search tree, kali ini kita masih belajar, masih asumsinya tree-nya biner, jadi punya 2 side. Tetapi kalau kemarin kan waktu kita memasukkan cukup insert, delete seperti itu ya. Nah, ini yang kita pelajari kali ini adalah pohon AVL. Ini adalah pohon yang terlihat ya. Ini adalah pohon yang ketika dimasukkan dia asumsinya harus seimbang. Nah, kelihatan? Kelihatan, Bu. Ini kok tempat saya layarnya ini semua ya. Sorry. Nah, apa yang dimaksud dengan pohon yang seimbang? Jadi, pohon AVL ini dia tinggi dari subtree kanan dengan tinggi dari subtree kiri itu tidak boleh lebih dari, perbedaan tingginya tidak boleh lebih dari 1. Gitu ya. Jadi contohnya ini kalau yang tinggi subtree T1 dengan tinggi subtree T2 ini kan sama. Gini ya. Untuk X ini tinggi subtree kiri dengan tinggi subtree kanan sama. Kemudian untuk X di sini tinggi subtree kirinya ini H, asumsinya misalnya H, maka tinggi subtree kanannya ini dia H-1. Jadi cuma beda 1. Nah, ketika dia tinggi subtree kiri dengan tinggi subtree kanannya perbedaannya lebih dari 1, maka dia harus dirotasi supaya dia seimbang. Seperti itu. Ya, jadi tingginya harus sama. Atau +1 atau -1. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Contohnya ini, 2 binary search tree, yang sebelah kiri, yang A ini dia seimbang, sementara yang sebelah kanan ini tidak seimbang atau unbalanced. Kalau kita lihat dari setiap node, kalau yang leaf kan ini tidak punya subtree kiri, subtree kanan ya. Nah, kita lihat dari subtree yang node 4. Node 4 ini tinggi dari subtree kirinya 0, tinggi dari subtree kanannya juga 0. Berarti ini seimbang. Kemudian untuk 8, tinggi dari subtree kirinya ini adalah 0, 1. Yang 4 ini yang di 2-nya 0, di 6-nya 0 ya. Nah, yang 8 ini tinggi dari subtree kirinya dia 0, 1 gitu ya. Kemudian tinggi dari subtree kanan dari 8 ini dia 0. Jadi perbedaannya masih 1. Oke. Nah, yang 12 ini juga tinggi subtree kirinya 0, 1, 2, sementara yang tinggi subtree kanan 0, 1. Jadi 2 dan 1 masih bedanya 1. Nah, sekarang kita lihat yang di sini, yang di B. Tinggi subtree kiri yang di 2 ini 0, yang di sini dia nggak ada ya. Yang di 4 ini subtree kirinya 0, 1, yang di 4 ini tinggi subtree kanannya dia 0. Nah, bedanya masih 1. Nah, di 8 yang sebelah kirinya 0, 1, 2, sementara yang di sebelah kanannya dia 0. Jadi perbedaannya lebih dari 1. Yang sini 2, yang sini 0. Maka di 8 ini dia sudah tidak seimbang. Kemudian untuk di 12 ini juga kirinya 0, 1, 2, 3, yang di sebelah kanannya 0, 1. Di sini 3, sini 1. Jadi perbedaannya sudah lebih dari 1. Maka di sini dia pohonnya tidak pohon AVL karena dia tidak seimbang. Gitu, jelaskah yang dimaksud dengan pohon AVL atau bukan? Nah, ini dilihat dari balance vektornya.
balance faktornya. Kalau kita memakai program kan mungkin tidak bisa dengan kasat mata seperti itu, maka dibutuhkan yang disebut dengan balance faktor. Nah, contohnya di sini di lift selalu 0 ya. Nah, di sini kiri dengan kanannya sama, maka dia balance faktor dari node yang ini adalah 0. Kemudian di yang sebelah sini dia 0 sana lift. Nah, di sini dia balance faktornya itu yang sebelah kiri ada 1, maka dia min 1. Sebelah kanannya 0, maka dia min 1. Di sebelah sini balance faktornya karena di sini min 1, dia min 1. Ya, sementara sebelah kanannya dia 0, maka dia di sini masih min 1. Gitu ya. Ini juga sebelah kiri min 1, sebelah kanannya tidak ada, maka dia min 1. Sementara di yang sini min 1 juga. Yang ini karena dia di sebelah kanan memiliki anak 1, maka dia 1. Ya, sininya tidak ada. Nah, di node yang sini dia di sebelah kirinya min 1, sebelah kanannya 1, maka di sini dia 0. Di sini 1, sebelah kirinya min 1, dia di sebelah kanannya 0. Ya, bukan kosong ya. Maka dia balance faktornya menjadi 1. Gitu ya. Cukup jelas kah? Nah, yang ini manakah yang pohon AVL dan mana yang bukan? Yang A ini pohon AVL atau bukan? AVL. AVL, Bu. Dicek dulu ya A sampai F ya, sebentar ya. Dilihat yang A sampai F mana yang AVL. Mana saja yang AVL? A AVL bukan? AVL, Bu. B? AVL juga. AVL. Yang C? Yang C bukan. C bukan. Yang D? Bukan juga, Bu. Bukan. Yang E? Bukan, Bu. Bukan. Bukan. Yang F? Iya, Bu. AVL. Termasuk AVL juga. Termasuk AVL. Oke. Nih, yang ini A, B, C. Kalian lihat dulu.
Yang mana? Yang AVL? Yang kedua, Bu. Yang tengah. Yang tengah. Yang C? Yang C ya enggak? Yang ini A bukan, jelas. Yang B? Yang B iya, Bu. Yang C? Kayaknya juga, Bu. Yang C juga ya. Ini di 6 oke, di 8 masih oke. 18 oke, 13 oke. Ya. Nah, ini mengapa kok kita perlu AVL tree? Kenapa tidak cukup dengan binary search tree aja? Ya. Kalau binary search tree itu kan kemarin kita tujuannya untuk pencarian ya. Nah, untuk pencarian dengan asumsi data yang dimasukkan kan itu terurut supaya kita memudahkan. Supaya kalau kita linear cari 1 sampai 100 kan berarti harus nyari dari 1 sampai 100 gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan tree itu kan kita bisa menyingkat waktu pencarian. Jadi cek dari rootnya kiri kanan gitu ya, nggak perlu semuanya dirunut gitu ya. Nah, tetapi kalau dia tidak seimbang, contohnya ini, maka ini sama aja dengan linear. Tahu maksudnya linear ya, sama dengan seperti kalau kemarin linked list kan, ini sama seperti linked list 1, 2, 3, 4, 5, nanti kalau sampai 100 gitu kan sama dengan linked list, tidak menjadi tree lagi. Sementara kalau pakai tree kan seperti ini, kemungkinan pencariannya ini di sini dianggap pencariannya hanya log 2n saja. Kalau dia pohonnya seimbang atau cuma beda 1 lah. Nah, maka itulah kenapa perlu AVL tree. Dengan maksud supaya ketika kita melakukan pencarian, itu kita tidak perlu mencari sebanyak n. Gitu ya, tapi cukup dengan log 2n saja dia sudah akan ditemukan. Nah, terus gimana kalau dia ternyata tidak balance? Gitu ya. Nah, kalau ternyata tidak balance, maka perlu dibalancekan. Nah, kita perlu ngecek dulu kapan kemungkinan kapan kita perlu mengecek karena kemungkinan terjadi unbalance gitu ya. Jadi ketika dilakukan penambahan, ketika dilakukan edit, jadi hapus atau tambah, itu akan terjadi kemungkinannya akan terjadi unbalance, gitu ya. Kalau, nah ini di sini, kalau dia punya balance vektor 1 atau min 1 antara subtree kiri dan subtree kanan. Kalau dia balance vektornya sudah 0, maka kemungkinan kalau kita menambahkan hanya min 1 atau plus 1 gitu ya. Nah, ketika kita menambahkan di node yang 1 atau min 1 itu akan terjadi, kemungkinannya akan terjadi unbalance. Nah, ketika kita menambahkan di yang tadi min 1 atau 1, itu bisa terjadi unbalance kalau kita melakukan insert di subtree kiri dari anak kiri. Atau melakukan insert ke subtree kanan dari anak kiri. Ya, kalau kita lihat nih, subtree kiri dari anak kiri. Contohnya ini, jadi dia menambahkan subtree kiri, ini kan anaknya kiri, menambahkan ke subtree kiri. Ya.
Kalau kita lihat di sini, kalau sebelum ditambahkan kan masih di sini ya, subtri kiri dari anak kiri. Oke, ini yang untuk K1 dia masih balance. Gitu ya. Nah, di K2-nya sendiri ketika di sini ini kan dia ketika belum ditambahkan masih balance. Nah, ketika dia ditambahkan satu lagi di subtri kiri anak kiri, maka dia akan menjadi unbalance. Karena bedanya adalah lebih dari satu. Oke, kemudian yang kasus kedua ini insert ke subtri kanan dari anak kiri. Ini anak kiri subtri kanannya. Ditambahkan lagi. Oke. Atau kita menambahkan subtri kiri dari anak kanan. Ini contohnya subtri kiri, ini anak kanan, subtri kirinya. Tambahkan. Sorry. Di sini nanti lebih dari satu ya. Atau menambahkan subtri kanan dari anak kanan. Maka nanti beda tingginya akan lebih dari satu. Nah, gimana caranya supaya dia tetap menjadi pohon AVL atau tetap seimbang ketika kita melakukan insert? Jadi bisa diperbaiki dengan rotasi. Yang pertama rotasi tunggal, yang kedua rotasi double. Rotasi tunggal itu dengan menukar parentnya dengan anak. Sementara rotasi double itu menyangkut 3 atau 4 simpul dari subtri. Jadi 2 kali dia mengrotasinya. Ya. Ini kasusnya ketika tadi kasus yang pertama ya. Maka ini perlu dirotasi ke kanan. Artinya dirotasi ke kanan. Gini ya, dirotasinya ke kanan. Jadi anak kirinya itu jadi parent, sementara parentnya dipindah ke kanan. Bisa membayangkan nggak? Ini K1-nya ini jadi parent, jadi ini ditautkan ke atasnya. Sementara K2-nya ini menjadi kanan, anak kanannya dari K1, maka anak kanannya dari K1 itu nanti menjadi subtri kanannya dari K1, dia akan menjadi subtri kirinya dari anak kirinya dari K2-nya. Bingung nggak? Bingung, Bu. Ya? Gimana ya cara gambarnya ya? Atau saya coba pakai simulasi ini ya.
Share saya udah berubah belum? Udah, Bu. Ada ya. Sebentar, ini asumsinya. Nah, ini kan 20 ini asumsinya sama kayak K2 ya. Jelas nggak? Pertamanya kan dia berarti masih balance kan ini yang 20. 20 kan masih balance. Tapi Masih. dia min 1 ya. Iya, Bu, 1. Beda 1 kan dia. Mm-mm. Nah, coba kalau misalnya kita tambahkan, kalian perhatikan nanti dia perubahannya seperti apa ya, karena ini jalan, dia nanti jalan harusnya. Misalnya saya menambahkan 3, ya mestinya kan kalau ditambahkan 3, nih jalannya kelihatan ya. Nah dia ngecek, ternyata tidak balance. Nah, jelas nggak? Oh, jelas, Bu. Berarti nanti dia kalau misalkan dia nggak balance untuk yang ke sebelahnya ini tadi, terus dia dipindah ke sebelah kanannya gitu, Bu. Ya, jadi kayak ditarik gitu ya. Iya. Ya tadi kan di 11-nya ditarik ke atas, tapi 11-nya ditautkan ke 41 kan. Terus 20-nya jadi di sebelah kanannya. Terus tadi 15-nya jadi sebelah kirinya dari 20. Jelas ya? Coba ya, saya remove lagi yang 3, bisa nggak ya? Remove 3 dia, enggak juga ya, remove 3 dia nggak akan balik. Sorry. Tetap sih kalau dia. Jelaskah itu? Jadi narik yang tidak seimbang kan dia tadi ngecek, kelihatan warna orange ya. Dia tadi ngecek, kemudian di bagian yang tidak balance itu dia putar. Seperti itu. Nah, untuk ini di slide-nya itu juga ada yang ini contohnya di sini 13 ini tadinya kan masih balance waktu belum ditambahkan 3. Ketika dia ditambahkan 3, maka kalau ini kebetulan karena parent ya 7-nya, maka 7-nya ditarik ke atas, kebetulan jadi parent, jadi ini 7-nya ditarik ke atas kan masih 753. Kemudian 13 ini disambung jadi anak, jadi subtree kanannya, kan ini 13-15 ya, disambung 13-15. Nah tapi 10-nya dari 7-nya ini, kan tadi ini ditarik ke atas, sementara 7-nya disambung dengan ke-13, maka 10-nya ini jadi anak kirinya dari 13-nya. Seperti itu. Kalau kita bikin program yang harus hati-hati, jangan sampai tangannya lepas ya. Kayak kita kalau megang anak kecil itu jangan sampai dilepaskan. Kita butuh variabel bantu untuk megang dulu. Jadi waktu dia 7 di sebelah 7 kanannya ini nyambung ke 13, 10-nya harus dipegang dulu. Ini kan, ini 10-nya harus dipegang dulu, kalau enggak nanti hilang. Dipegang dulu, baru setelah itu pegangannya tadi disambungkan ke 13. Ini contohnya
ketika dia ngeset unbalance-nya ya. Di sini ngecek unbalance-nya. Jadi ketika di sini tidak balance, maka dia akan narik ke atas. Cukup jelas itu? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, yang ini masih rotasi kanan. Kita cek ini yang rotasi kiri hampir sama, hanya dia di rotasinya ke kiri, cuma kebalikannya. Oke, ini perlu dilihat, perlu di ini enggak? Sama ya. Jadi masih single rotasi. Nah, ini contoh untuk kasus 2 dan kasus 3. Karena ini kalau tadi kan kelihatan banget condong ke kiri atau condong ke kanan gitu ya. Nah, untuk yang kasus 2 dan 3, dia karena bedanya ini di anak kiri tapi di kanannya gitu ya. Kalau Anda lihat dari gambarnya, ini susah kalau kita memakai yang single rotasi. Karena kalau ini ditarik ke kanan, nanti tetap aja dia tetap akan unbalance juga. Kalau ini K1-nya kita naikin kan, ininya turun, nanti tetap R-nya tetap di bedanya tab 2. Maka dia memakai rotasinya kiri kanan. Jadi 2 kali dia merotasi. Ya. Jadi kalau kita lihat yang di sini, ini K1, K2, maka dia dirotasi dulu ke ini tadi di atas ya. Ini tadi di sini K1 pertama, K2, K1, ini dirotasi dulu ke kanan. Setelah itu left rotasi di anak kiri. Jadi ini digeser dulu ke sini. K2. K2-nya kan naik ke atas sini ya. Kalau dirotasi kiri naik ke atas sini. Bisa bayangkan? Setelah itu baru K2-nya yang di atas ini dirotasi ke kanan. Jadi K2-nya di atas. Coba lihat, ini dia ada langkahnya enggak? Coba dilihat dari sini kelihatan enggak? Jadi di 13 ini kan di sini bedanya ini tingginya 0, di sini tingginya 0, 1, 2 gitu ya. Nah, langkah yang pertama dia adalah merotasi ke kiri. Jadi di 5 ini dia dirotasi dulu. 7-nya naik. 5, 3-nya jadi di kiri. 10-nya di kanan ya. Ini rotasi pertama. Rotasi pertama ini dia kan tetap unbalance ya. Baru setelah itu 7-nya di sini anak kirinya dirotasi ke kanan. Pindah lagi ke kanan. Jadi seperti ini. Bingung nggak? Kalau saya paham, Bu. Soalnya dia hampir sama kayak yang sebelumnya itu, Bu. Hanya 2 kali ya? Iya, jadi double gitu. Jadi double kiri kanan. Gimana? Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Jadi ini rotasi kiri kanan itu dipakai untuk kasus yang 2 ya. Jadi menambahkan anak kanan ke menambahkan ke sub
subtri kanan dari anak kiri, ya. Ketika sudah beda tingginya 1. Nah, kalau sebaliknya yang kasus 3, kalau kita menambahkan ke subtri kiri dari anak kanan, maka dia kebalikannya, digeser ke kanan dulu, baru kemudian digeser ke kiri. Jadi K2-nya ini digeser kanan, jadi naik kan K2-nya. Setelah itu baru digeser kiri, K2-nya jadi naik ke atas. Ya. Seperti ini. Jadi boleh rotasi. Ini contohnya, jadi dia subtri kiri dari anak kanan. Maka ini digeser dulu sebelah ini. Trinya yang subtri sini digeser kanan, 10-nya jadi naik. Ya. Kemudian setelah itu baru digeser ke kiri, 10-nya naik lagi. Cukup jelas kah? Jelas, Bu. Jelas. Ya, yang APL bagaimana membuat jadi masuk tapi setelah itu diseimbang. Ini contoh-contohnya, runtutannya, seterusnya. Nah, sama ketika dilakukan delete itu juga sama, dicek ketika di delete dia unbalance atau tidak. Kalau ini pakai kanan kiri ya. Cukup jelas? Kira-kira kalau besok praktikumnya kalian saya minta cari kode program yang AVL bisa nggak? Cukup jelas kah?